Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Yelani dengan NPM 2335 Di sini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman mobile yaitu bab 4 yang berjudulkan Props dan State Managing Source. Sampai pembelajaran di sini memahami prinsip dasar aliran data satu arah one way data flow dalam RAG, menggunakan props untuk membuat komponen yang dapat dikonfigurasi dan digunakan ulang, menerapkan usestate hook untuk menangani data dinamis dan interaktivitas komponen, menganalisis siklus rendering cycle untuk mengoptimalkan performa aplikasi, menguasai teknik living state up untuk berbagai data antar komponen data. Yang pertama di sini ada one way data flow, dua hal berisiko. Dalam ekosistem RAG, data berperilaku seperti air di sungai pegunungan, ia hanya mengalir ke satu arah, yaitu dari atas sampai bawah. Filosofi ini dikenal sebagai one way data flow atau aliran data searah, di mana komponen induk parent mengirimkan data komponen anak child, tetapi tidak sebaliknya. Bayangkan struktur keluargamu, orang tua memberi uang jajan kepada anak, tapi anak tidak bisa secara ajaib mengubah isi dompet orang tua secara langsung. Struktur hierarki yang ketat ini mungkin terdengar membatasi pada awalnya, terutama jika kamu terbiasa dengan kerangka kerja two-way binding seperti Angular lama, di mana data bisa berubah dari mana saja. Namun pembatasan ini justru adalah kekuatan terbesar RAG dalam menjaga kewarasan developernya. Dengan aliran searah, kita selalu tahu dari mana data berasal, yaitu dari atas. Keuntungan utama dari prinsip air terjun ini adalah kemudahan dalam melacak sumber masalah atau debugging. Jika sebuah komponen anak menampilkan data yang salah, misalnya nama pengguna typo, kamu tidak perlu memeriksa seluruh kode aplikasi untuk mencari pelakunya. Kamu cukup menelusuri aliran sungai ke hulu, ke komponen induknya, untuk melihat siapa yang mengirimkan data sampah tersebut. Prediktabilitas ini sangat berharga dalam aplikasi skala besar yang memiliki ribuan komponen. Kamu tidak akan pernah mengalami situasi horor di mana perubahan di satu tombol kecil tiba-tiba merusak tampilan header di ujung layar aplikasi tanpa alasan yang jelas. Namun, prinsip ini juga menuntut kita untuk berpikir lebih struktur saat merancang arsitektur aplikasi sebelum menulis kode. Kita harus merancangkan di mana sumber air data utama harus diletakkan agar bisa mengalir ke semua komponen yang membutuhkannya dengan efisien. Jika kita menaruh sumber air terlalu rendah, komponen di atasnya akan kekeringan. Jika terlalu tinggi, kita membanjirkan komponen yang tidak perlu. Ini adalah seni menyeimbangkan hierarki komponen yang akan kita pelajari lebih dalam di bagian state management. Lalu bagaimana jika komponen anak perlu komunikasi kembali ke orang tua, misalnya untuk memberitahu bahwa tombol telah tekan? RAG tetap setia pada prinsip satu arahnya. Orang tua memberikan telepon, fungsi callback, kepada anak lewat props. Anak tidak mengubah data orang tua secara langsung, melainkan menelpon orang tua dan berkata, "Ma, tolong ubah data dong." Orang tua menelpon orang tua, kemudian yang melakukan perubahan dan data baru mengalir kembali ke bawah. Penting untuk diingat bahwa prinsip ini berlaku untuk semua jenis data, baik itu data sederhana seperti string maupun objek kompleks dari API. Di RAG natif, mematuhi aliran data ini akan membuat antarmuka pengguna terasa responsif dan konsisten. Ketika data di hulu berubah, semua komponen di hilir yang bergantung pada data tersebut akan diperbarui secara otomatis dan serentak. Tidak ada lagi kasus di mana satu bagian layar menampilkan harga lama sementara bagian lain menampilkan harga baru. Semuanya sinkron karena meminum dari aliran sungai yang sama. Inilah fondasi kestabilan aplikasi RAG.
yang membuat menjadi pilihan utama industri teknologi dunia. Yang kedua ada props as configuration the component API. Prop singkatan dari properties adalah mekanisme untuk komunikasi antar komponen direct, berfungsi mirip dengan argumen dalam sebuah fungsi matematika. Jika komponen adalah sebuah mesin pabrik, maka prop adalah panel tombol yang pengaturan yang menentukan bagaimana mesin itu bekerja. Bayangkan kamu membuat sebuah komponen tombol bernama custom button. Tanpa props, tombol itu akan selalu berwarna biru dan bertulisan klik saya selamanya. Tentu saja sangat tidak berguna. Dengan prop kita bisa menyantikan variasi, kita bisa mengirimkan color red dan titel hapus di luar, membuat satu komponen yang sama bisa berubah wujud sesuai kebutuhan. Prop bersifat read only atau immutable bagi komponen yang menerimanya. Artinya komponen anak dilarang keras memodifikasi props yang diberikan kepadanya. Jika orang tua memberikan uang jajan 50.000, anak tidak bisa mengubah uang itu menjadi 100.000 secara ajaib di tangannya. Dia hanya bisa melanjakan menggunakannya. Aturan hanya baca ini krusial untuk mencegah efek samping side effect yang tidak terduga. Dalam praktiknya kita sering menggunakan destructuring untuk mengambil nilai props agar kode terlihat lebih bersih dan elegan. Alih-alih menulis props title, prop color, dan prop on press berulang-ulang, kita bisa langsung membongkar paket tersebut di parameter fungsi cons button, title, color, on press. Teknik ini juga memudahkan kita untuk melihat sekilas data apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah komponen tanpa harus membaca seluruh isi kodenya. Salah satu fitur powerful dan prop adalah kemampuan menerima apa saja, bukan hanya data teks atau angka, juga komponen lain, children atau bahkan fungsi. Konsep child props memungkinkan kita membuat komponen pembungkusan web komponen seperti card, layout yang bisa diisi konten apa saja yang dalamnya. Kita bisa menulis card, teks hello, teks card, dan teks image, short card, dan komponen card akan membungkus apapun yang ada di dalamnya dengan gaya kata yang cantik. Selain itu kita juga bisa menetapkan default props, yaitu nilai cadangan yang akan digunakan jika komponen induk lupa memberikan data tertentu. Misalnya kita bisa mengatur agar custom button memiliki warna default biru jika prop color tidak dikirim. Kesimpulan, prop adalah antarmuka publik API dan komponenmu. Semakin baik kamu merancang struktur prop, semakin mudah komponenmu digunakan untuk apply orang lain atau diri sendiri di masa depan. Yang ketiga ada state as memory the hub of late. Jika prop adalah data yang diberikan orang lain eksternal, maka state adalah data yang dimiliki oleh dikelola sendiri oleh komponen itu internal. Prop itu ibarat DNA yang kamu warisi dari orang tua, tidak bisa diubah, sedangkan state adalah suasana hatimu yang bisa berubah-ubah, senang, sedih, lapar. State adalah memori jangka pendek, komponen yang memungkinkan antar muka bereaksi terhadap interaksi pengguna. Tanpa state, aplikasi kita akan statis seperti lukisan dinding. Kamu bisa menekannya tapi tidak akan bisa berubah. Di Rect Modern kita menggunakan store hook untuk menciptakan memori ini di dalam functional component. Sintaks set use state no mungkin terlihat asing bagi pemula, tapi adalah mantra yang paling sering digunakan. Con adalah variabel pemegang saat ini, sedangkan set con adalah tombol remote untuk mengubah nilai tersebut. Kita harus selalu menggunakan fungsi set counter agar track sadar, hey, ada data baru nih, dan kemudian memicu pengembangan ulang render layar. State sangat cocok digunakan untuk data yang bersifat sementara dan lokal pada satu halaman atau komponen tertentu. Contohnya klasiknya adalah isi dari formulir konteks. Setiap huruf yang kamu ketik disimpan dalam state agar ditampilkan di layar dan validasi. Namun mengelola state juga butuh kebijaksanaan. Tidak semua variabel harus dijadikan state. Kesalahan umum pemula
adalah memasukkan data yang tidak mempengaruhi tampilan ke dalam state, yang menyebabkan render ulang yang tidak perlu dan pemborosan normal. Aturan praktis sederhananya, jika perubahan tersebut harus terlihat di layar secara instan, maka gunakan state. Selain tipe data sederhana, angka string state bisa menyimpan objek kompleks atau array. Namun hati-hati dengan konsep immutability saat mengupdate objek di dalam state. Kamu harus bisa sekadar mengubah satu properti objek lalu berharap beraksi. Kamu harus menyalin seluruh objek lama, mengubah bagian yang perlu, lalu menyimpan sebagai objek, biasanya menggunakan split operator, like perbandingan alamat memori objek lama dan baru untuk mendeteksi perubahan. Tidak ada perubahan layar tidak akan diperbarui. Ini adalah jebakan paling umum sering membuat frustasi pengguna. Terakhir, perlu dipahami bahwa pembaruan state direct bersifat asynchronous atau tidak instan. Ketika kamu memanggil set count plus 1, nilai count tidak langsung berubah di baris kode berikutnya, melainkan dijadikan untuk merubah pada siklus render berikutnya. Ini dilakukan demi performa agar rek bisa memproses beberapa perubahan sekaligus dalam satu waktu batching. Yang keempat ada the rendering cycle. The rendering cycle adalah siklus menggambarkan ulang adalah detak jantung aplikasi rek natif. Tanpanya aplikasi mati. Siklus dimulai setiap kali ada perubahan pada prop atau state. Ketika kamu menekan tombol yang mengubah state count dari 0 ke 1, rek akan menjalankan ulang seluruh fungsi komponen dari baris pertama hingga akhir. Ia akan menghitung ulang variabel, mengeksekusi logika, dan menghasilkan struktur UI JSX baru yang mencerminkan nilai count yang baru. Proses menjalankan ulang fungsi ini disebut sebagai render. Setelah menghasilkan struktur UI baru, rek melakukan prop cerdas yang reconciliation atau pencocokan, yang membandingkan hasil render baru dengan hasil render sebelumnya di memori virtual doang. Rek mencari perubahan sekecil apapun. Di sini berubah dari 0 jadi 1, tapi tombol di sebelahnya tidak berubah. Namun siklus render ini bisa menjadi pandang bermata dua jika tidak dikelola dengan hati-hati. Jika sebuah komponen melakukan render terlalu sering, misalnya setiap milidetik, karena timer yang salah, aplikasi akan terasa berat, berarti HP cepat habis dan animasi menjadi patah-patah. Bahaya terbesar adalah in loop dan pulangan tidak terbatas. Untuk mencegah pemborosan render, rek menyediakan alamat optimis seperti rek memo. Alat ini membungkus komponen dan memberikan instruksi. Kalau prop yang kamu terima tidak berubah, jangan render ulang ya, pakai saja hasil render yang tadi. Ingat, saya berguna untuk komponen yang berat seperti grafik atau list panjang yang sering menerima prop yang sering berulang-ulang. Selain itu, memahami definisi dan WFX juga krusial untuk mengontrol siklus render. Use effect adalah tempat kita menaruh efek samping seperti mengambil data API dan array dependensinya menentukan kapan efek itu dijalankan. Menjadi ahli rek berarti memiliki intuisi dengan siklus ini. Kamu harus menerjemahkan, memanjamkan mata, dan membayangkan bagaimana data mengalir dan memicu perubahan di seluruh komponen. Saat aplikasimu terasa lambat, insting utamamu haruslah bertanya siapa yang merender ulang terlalu sering dan kenapa. Alat seperti rek, devtool, atau profiler bisa membantu memvisualisasi detak jantung ini, menunjukkan komponen mana yang bekerja terlalu keras. Dengan menguasai siklus render, kamu memberikan kendali penuh atas performa aplikasi. Yang kelima ada setup sharing. Seringkali kita menemui situasi di mana komponen yang bersaudara sejajar bukan orang tua atau anak.
mengakses yang sama. Contohnya klasik, kamu punya komponen header yang menampilkan jumlah barang di keranjang dan komponen produk di mana tombol beli berada. Klik beli, ditentukan produk lisan dan header harus bertambah. Masalahnya karena aliran ke bawah produksi tidak bisa mengupload data langsung di samping ke header. Solusi arsitektural untuk masalah disebut lifting step up dan mengangkat ke atas. Idenya sederhana, jika dua anak butuh mainan yang sama, orang tua mereka harus memegang mainan itu. Kita memindahkan satu karkon dari komponen produk base naik ke komponen induk bersama mereka, misalnya home screen. Dengan pola ini home screen bertindak sebagai pusat kebenaran software. Produk base tidak lagi memiliki state sendiri, ini hanya memicu aksi data baru mengalir turut kembali ke header produk base secara bersamaan. Kedua komponen pun sinkron. Nah, sempurna pola ini menjaga konsisten data yang hanya satu sumber daya valid, yaitu di komponen induk. Nama teknik living state memiliki batas kewajaran. Jika kita mengangkat state terlalu tinggi, misalnya sampai ke komponen paling atas, aplikasi kita akan mengalami masalah disebut prop healing. Untuk kasus di mana prop dribbling sudah terlalu parah, kita akan beralih ke solusi global state management seperti kontes api stand yang akan dibagi di bab 10. Namun untuk interaksi lokal antar komponen yang berdekatan, living state menggunakan library tambahan berat. Jika masalahnya diselesaikan hanya dengan memindahkan satu baris user state ke komponen induk. Karena ada integrasi keislaman the best. Yang pertama di sini ada prop dan konsep kadar dan kode. Di red, sebuah komponen menerima props dari induknya. Komponen tersebut bersifat read only terhadap props. Ia tidak bisa memprotes atau mengubah props tersebut secara langsung. Ia hanya bisa menerimanya dan merender tampilan berdasarkan yang diberikan. Yang kedua ada state dan konsep usaha hamba. Jika flow adalah takdir, maka state adalah wilayah ikhtiar. State adalah data lokal yang dikendalikan sepenuhnya oleh komponen itu sendiri. Kita menggunakan state untuk merespon interaksi, mengubah nilai dan menentukan nasib tampilan tersebut ke dalamnya. Ketiga ada one way data flow dan ada hierarki aliran data satu arah top dan mengajarkan ketentuan data mengalir dan komponen induk parent komponen anak tidak boleh sembarangan memungut si data induk. Jika anak butuh sesuatu, ia harus meminta melalui fungsi callback yang selain induk. Ini mencerminkan pada orang tua dan pemimpin dalam Islam keteraturan sosial menjaga ketika hierarki dihormati. Seorang anak wajib menghormati orang tua, tidak boleh melampaui batas kemarahan. Hukuman berikut adalah larangan bab 4. Yang pertama, ada one way data flow, prinsip ayat terjun filosofi utama rek data yang mengalir satu arah dari atas paran ke bawah. Predictability, komponen anak tidak bisa secara ajaib mengubah data tua. Ini membuat pelacakan bab menjadi mudah. Jika ada data salah di bawah, sumbernya pasti bisa di atas. Mereka sebalik, jika anak perlu melapor ke orang tua, mereka malah menggunakan kirim lewat prop atau mengubah datanya. Prop yang kedua ada prop konfigurasi eksternal. Prop adalah data yang diberikan kepada komponen read only, sifatnya immutable. Komponen penerima dilarang mengubah prop dan diterimanya analogi prop seperti parameter, fungsi, dan konfigurasi pabrik. Tombol colored akan tetap merah kecuali induknya mengirim warna putih. Set memori internal. Set adalah data memiliki dikelola sendiri komponen. Use hook mantra untuk membuat memori lokal count set count use return berbagai data variabel bisa bahasa Islam memberikan data data baru. Gunakan hanya data yang berbasis wilayah rendering cycle aplikasi memahami
Baik, saya menjalankan ulang fungsi komponen dan membandingkan hasil lama dan memperbarui bagian berfungsi. Hati-hati dengan interlock mengubah state di dalam body komponen tanpa igniter yang bisa membuat aplikasi macet total. Yang kelima ada living state up solusi tangga. Bagaimana dua komponen sejajar siblings berbagai data. Masalah komponen A tidak bisa mengcover data langsung ke komponen B. Di sebelahnya tembok terlalu tinggi. Solusi tindakan angkat state tersebut ke parent. Mereka bersama parent membagikan data lalu membagikannya ke A dan reverse dan menjadi sumber kebenaran. Yang ke-8 ada evaluasi kompetensi studi kasus analisis kritis. Salah satu analisis ini ada developer jurnal mencoba mengubah judul header aplikasi dengan kode prop detail judul baru di dalam shell komponen. Ia bingung karena aplikasinya error, dimode strict atau tidak berubah sama sekali. Ia bersikeras bahwa komponen harus bisa mengubah apa yang diterimanya. Analisis C4 mengapa REC melarang keras memodifikasi langsung dan dijelaskan mekanisme teknis yang seharusnya terjadi jika ciri ingin membuat tampilan hubungan antara aturan teknis ini dengan konsep kader ketetapan di luar diri dan sikap Rida mengapa memberontak terhadap Prof. Sadir. Soal nomor 2, evaluasi mekanisme state dan hakikat perubahan nilai. Ada seorang variabel kode teman yang membuat variabel lokal counter 0 dan fungsi counter plus dipanggil setelah ia mengeluhnya angkanya di layar tidak berubah meski konsol log menunjukkan angkanya. Ia menganggap state selalu ribet dan boros memori. Pertanyaan evaluasi C5, kesalahan fatal dalam memahami teman Anda tentang render cycle direct. Nanti jelaskan mengapa perubahan variabel bisa memicu perubahan UI ketika hal ini ayat Allah mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd 11. Apanya variabel tersebut tidak diketahui kompleks. Ketiga, design reviewing state of management conflict. Rancanglah solusi arsitektur untuk kasus ini menggunakan teknik menggambarkan secara relatif pengenalan state semuanya pandangan dan bagaimana data mengalir kedua anak. Jelaskan bagaimana alasan muncul pemimpin menyelesaikan masalah. Keempat, bagaimana cara yang benar bagi cil untuk komunikasi dengan parent tanpa melanggar one data flow. Bandingkan mekanisme atau bahwa memberikan masukan kepada orang tua atasan mengapa harus melalui jalur penulisan secara gampang function dan bukan dengan cara mengkasih informasi. 05, evaluasi C5 mengapa REC membutuhkan objek array baru untuk mendeteksi perubahan, bukan sekedar modifikasi di dalamnya. Hubungan mutable tidak mengubah yang lama, tapi membuat yang baru. Dengan konsep taubat semua, apakah taubat sekedar menambal dosa? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.